Putusan nomor 180 PKI DKPP Romawi 12 2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 206P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 180 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Muhammad Masnan, pekerjaan license officer, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 nomor urut 1, alamat Desa Tandai, Kelurahan Tandai, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu Andi Zainuddin, teradu 1, Rudi Hartono, teradu 2, John Libertus Lakawa, teradu 3, masing-masing adalah Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jalan Poros Ganda-Ganda Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Serta Oldi Satria, teradu 4, jabatan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, alamat kantor Jalan Poros Ganda-Ganda Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 4 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara dianggap telah dibacakan. Demikian juga soal kewenangan DKPP dan kedudukan hukum. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak serta bukti dokumen terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Abudin Halilu selaku calon wakil Bupati Morowali Utara nomor urut 2 di Desa Batu Rebe, Kecamatan Bungku Utara, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Panwascam Bungku Utara. Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Panwascam Bungku Utara, Rasdiana Sinala selaku staf Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Ibda Bayu Sono Aji, Bribka Anwar dan Bribtu Ferdinand Kayupa masing-masing selaku anggota Sentra Gakumdu Kabupaten Morowali Utara dari unsur kepolisian mendampingi Panwascam Bungku Utara untuk melakukan penelusuran dugaan pelanggaran pemilihan. Pada tanggal 24 Oktober 2020, Saddam Hussein selaku anggota Panwascam Bungku Utara, Kasmawati selaku staf Panwascam Bungku Utara, dan Rasdiana melakukan klarifikasi terhadap para saksi yakni Ratnawati, Juleha, Hasan Lamonda, dan Rusnan Marunu. Selain itu pada tanggal 26 Oktober 2020, Saddam Hussein dan Rasdiana didampingi Sentra Gakumdu Morowali Utara melakukan klarifikasi kepada terlapor Haji Ubadin Halilu ketika proses penelusuran sedang berlangsung. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober, pengadu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang sama dengan temuan Panwascam Bungku Utara. Namun demikian, laporan tersebut tetap diterima oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya, teradu 1 menyusun kajian awal dan memastikan keterpenuhan syarat formal dan syarat material. Hasil kajian menyimpulkan laporan pengadu memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Pemilihan, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembahasan pertama di Sentra Gakumdu Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakumdu sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan pertama nomor 07 dan seterusnya tertanggal 26 Oktober 2020 menyepakati laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Laporan pengadu kemudian diregistrasi dengan nomor 008 dan seterusnya dan dilanjutkan tahap penanganan pelanggaran. Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan klarifikasi terhadap Delis J. Hehi, Ikhtiar Syah, dan Muhammad Safri. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, teradu 3 bersama dengan staf
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan klarifikasi terhadap Jiraka Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 tidak melakukan klarifikasi kepada pengadu karena yang bersangkutan tidak melihat atau mendengar secara langsung kampanye yang dilakukan oleh Bibudin Halilu pada hari Rabu 20 Oktober 2020. Selain itu, informasi dari alat bukti yang dibutuhkan oleh Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 telah diperoleh dari laporan hasil pengawasan Panwascam Bungku Utara dan klarifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 bersama dengan Sentra Gapundu Kabupaten Morowali Utara melaksanakan pembahasan kedua sebagaimana tertuang dalam berita acara Sentra Gapundu Kabupaten Morowali Utara yang pada intinya menyimpulkan tindakan Abudin Halilu tidak memenuhi unsur pasal 187 ayat 2 junto pasal 69 huruf B huruf C Undang-Undang Pemilihan sehingga merekomendasi penanganan laporan nomor 008 dan seterusnya dihentikan. Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 melaksanakan rapat pleno berkenaan penanganan laporan nomor 008 dan seterusnya. Berdasarkan hasil pembahasan kedua, laporan hasil klarifikasi dan kajian Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 memutuskan penghentian proses penanganan laporan nomor 008 dan seterusnya. Selanjutnya Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 mengumumkan status penanganan laporan AKPO pada papan pengumuman. DKPP berpendapat bahwa Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3 dalam menindaklanjuti laporan nomor 008 dan seterusnya tertanggal 24 Oktober 2020 telah berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Teradu 1, Teradu 2 dan Teradu 3 bahkan sering menginformasikan secara langsung perkembangan penanganan laporan kepada pengadu saat berada di kantor Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Teradu 1 sampai Teradu 3 tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Namun demikian DKPP perlu mengingatkan Teradu 1 sampai dengan Teradu 3 sepatutnya mengundang pengadu untuk dilakukan klarifikasi karena pengadu merupakan pelapor yang memiliki hak untuk didengar keterangannya. Teradu 1 dan Teradu 3 sebagai penyelenggara pemilu wajib menjamin kesempatan yang sama kepada pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Bahwa terungkap dalam sidang pemeriksaan sepanjang pengaduan 412 tidak lagi menjadi fokus pengaduan pengadu. Dengan demikian dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu sebagaimana diuraikan pada poin 422 meyakinkan DKPP para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan bagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan AKPO. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Andi Zainuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Teradu 2 Rudi Hartono. Teradu 3 John Libertus Lakawa. Masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 3. Merehabilitasi nama baik Teradu 4 Oldi Satria M selaku staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 4.
memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1, teradu 2 dan teradu 3, paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 5. Memerintahkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 4, paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian